Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Serdadu Medis. Ayo sob, di subscribe. Subscribe gratis, free. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan sobat saya semua untuk channel ini, supaya bisa terus menampilkan informasi-informasi yang akurat di seputar dunia medis, sesuai fakta dan mudah dipahami. Membaca berita baru-baru ini, kita melihat banyaknya informasi terkait perkembangan COVID-19 di dunia. Salah satunya di Arab Saudi. Banyak yang men-share berita dan video mengenai telah dibukanya kembali Masjid Nabawi di kota Madinah. Ini tentu saja merupakan kabar yang menggembirakan bagi semua umat muslim di dunia, terutama mereka yang tinggal di kota Madinah. Perhatian saya langsung tertuju kepada teknis pelaksanaan ibadah sholat di sana. Apakah mereka menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan ibadah sholat di sana atau tidak? Ternyata luar biasanya sob, mereka menerapkan protokol kesehatan secara ketat, berupa penggunaan masker, pengaturan jarak saf sholat sejauh 1 meter, dan cuci tangan dengan sabun atau penggunaan hand sanitizer sebelum memasuki area komplek Masjid Nabawi. Pertanyaannya adalah, mengapa kerajaan Saudi membolehkan hal ini terjadi? Bukankah pandemi belum berakhir? Mari kita telaah data terakhir kasus COVID-19 di sana. Kasus pertama COVID-19 di Arab Saudi diumumkan terjadi pada tanggal 2 Januari 2020 dan laporan kematian pertama karena COVID-19 tanggal 24 Maret 2020. Sementara di Indonesia, kasus pertama diumumkan terjadi pada tanggal 1 Maret 2020 dan kasus kematian pertama diumumkan tanggal 11 Maret 2020. Yang artinya hanya jeda 10 hari saja dari tanggal pengumuman kasus pertama. Coba bandingkan dengan Arab Saudi yang bisa bertahan hingga nyaris 3 bulan lamanya sebelum menemukan kasus kematian pertamanya. Kalau kita perhatikan dari grafik ini, maka kasus temuan baru COVID-19 di negara Arab Saudi sudah mulai menurun jumlahnya per tanggal 23 Mei 2020. Dan grafiknya terus menurun hingga tanggal 29 Mei 2020. Namun, setelah tanggal 29 Mei 2020 bertepatan dengan hari Jumat, terlihat ada kecenderungan grafik kembali naik. Dan itulah saat pertama kali kerajaan Arab Saudi mengizinkan masjid-masjid untuk mengadakan sholat Jumat dengan aturan yang ketat. Bahkan di tanggal 31 Mei 2020 kemarin, Kerajaan Saudi mulai membuka kembali Masjid Nabawi untuk umum, namun dengan aturan tertentu, diantaranya masjid tidak sepenuhnya dibuka untuk umum atau maksimal hanya 40% saja dari kapasitas maksimalnya. Area parkir hanya dibuka 50% saja dari kapasitas maksimalnya. Tidak digunakannya karpet masjid, dengan kata lain jamaah sholat di atas lantai masjid. Dan jamaah wajib mematuhi protokol kesehatan. Nah, jika kita melihat kepada grafik tadi, maka di tanggal 30 dan 31 Mei 2020 terjadi kenaikan kembali jumlah kasus COVID-19 di sana. Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan kebijakan kerajaan Saudi terkait dibukanya kembali masjid-masjid di sana untuk umum? Wallahu a'lam. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bagaimana dengan negara kita? Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan seketat di Arab Saudi. Tidak ada jam malam, tidak ada lockdown, tidak ada larangan sholat di masjid seperti halnya yang diterapkan di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menyesuaikan dengan kondisi dan kultur budaya masyarakat Indonesia yang kebanyakan memang belum bisa disiplin ketat. Masjid-masjid masih banyak yang buka dan menyelenggarakan praktek sholat Jumat. Tidak adanya aturan ketat yang dikeluarkan pihak DKM terkait protokol kesehatan bagi jamaahnya tentu menjadi tantangan tersendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa di setiap kegiatan yang terdapat konsentrasi masyarakat pasti akan meningkatkan risiko angka kesakitan COVID-19 ini. Dari grafik, kita bisa melihat meskipun ada beberapa kejadian penurunan angka kesakitan, namun secara umum grafiknya masih terus naik. Saat terjadi penurunan grafik dari tanggal 23 Mei 2020 hingga tanggal 26 Mei 2020, lantas kemudian naik kembali di keesokan harinya hingga tanggal 31 Mei 2020. Jika kita membandingkan jumlah penduduk di Indonesia dengan di Saudi, sungguh jauh berbeda. Indonesia memiliki 271 jiwa penduduk,
sementara Saudi hanya 35 juta penduduk saja. Namun demikian, mengapa kasus positif COVID-19 di Indonesia jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan di sana? Padahal jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak. Di Indonesia, kasus positif hingga hari ini ada 27.000 orang dari 271 juta total jumlah penduduk. Sementara di Saudi ada 85.000 dari 35 juta penduduk. Angka kesembuhan di Indonesia 27%, sementara angka kesembuhan di Saudi mencapai 72%. Masih jauh sekali perbedaannya. Angka kematian di Indonesia 6%, sementara di Saudi jauh lebih kecil, yaitu kurang dari 1%. Mengapa data-data ini bisa begitu jauh berbeda? Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh Saudi yang belum dilakukan oleh Indonesia, diantaranya. Yang pertama, pemeriksaan screening tes yang masif dilakukan oleh kerajaan Saudi hingga 18.000 tes setiap harinya. Tentu ini akan menjaring lebih banyak kasus untuk kemudian lebih cepat ditangani. Yang kedua, penerapan denda yang gila-gilaan, di mana tiap warga negara yang melanggar ketentuan kerajaan terkait protokol kesehatan akan didenda sebesar 10.000 rial atau sekitar 38 juta rupiah. Denda ini akan berlipat lagi jika kedapatan pelanggaran dilakukan kedua kalinya. Di Indonesia, kedua hal tersebut belum terlaksana dengan baik, mungkin terkait dengan kendala biaya dan kendala teknis lainnya. Begitupun dengan penerapan sanksi atau denda. Sejauh ini kita belum pernah mendengar ada pribadi atau institusi yang dikenakan sanksi atau denda terkait dengan pelanggaran kebijakan pemerintah. Kalau boleh jujur, sepertinya penanganan COVID-19 di negeri ini masih jauh dari harapan sob. Di samping masyarakatnya yang memang kurang disiplin, ditambah lagi dengan akan segera diberlakukannya program new normal dalam waktu dekat. Akhirnya, kita cuma bisa menjaga diri kita dan keluarga kita masing-masing supaya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dari pemerintah. Semua penuh dengan keterbatasan sob. Kalau bukan kita sendiri yang peduli, lantas siapa lagi? Jangan biarkan diri kita jadi ambyar karena COVID-19 ini ya sob. Oke sob, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa ditonton juga video-video bermanfaat lainnya di channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.